Oke, pernah nggak sih kita berhenti sejenak di tengah kesibukan, terus kepikiran, apa ya yang sebenarnya bikin hidup ini berarti? Nah, kali ini kita bakal bedah bareng-bareng sebuah tulisan yang ngasih kita perspektif yang dalam banget soal hidup, mati, dan apa sih yang benar-benar penting di antara keduanya? Nah, ini dia. Gagasan utama dari semua yang akan kita bahas itu intinya ada di kalimat yang kuat banget ini. Ini bukan cuma kutipan biasa, ya. Ini adalah jantung dari pembicaraan kita hari ini. Kalau diterjemahin, kalimat ini langsung nusuk ke ketakutan kita yang paling mendasar. Kita kan seringnya kalau ngomongin kematian suka menghindar ya kan? Tapi tulisan ini justru nantang kita. Tunggu dulu, ada loh yang jauh lebih menakutkan. Yaitu, sebuah hidup yang hampa, yang kosong. Jadi gimana argumen ini dibangun? Yuk kita lihat fondasinya di bagian pertama ini. Oke, jadi teks ini nggak langsung bilang jangan takut mati. Nggak gitu. Justru awalnya teks ini mengakui dulu. Iya, kita semua tahu kebanyakan orang emang takut mati. Nah, rasa takut yang kita semua rasain ini dijadiin semacam titik awal, pintu masuk buat ngebuka pemahaman yang lebih dalam lagi. Dan disinilah pertanyaan kuncinya muncul. Teks ini seolah-olah ngajak kita buat geser fokus. Udah, jangan terobsesi lagi sama panjangnya hidup. Tapi coba deh mulai pikirin dalamnya hidup. Ini bukan soal berapa lama kita napas, tapi soal apa yang kita lakuin di setiap tarikan napas itu. Terus gimana sih wujud nyata dari hidup yang bermakna dan yang enggak? Nah, di sini sumbernya ngasih dua gambaran yang, wah, kontras banget kayak siang sama malam. Coba deh, lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada jalan hidup yang isinya cuma ngejar dan ngejar terus. Ngejar kesenangan, ngejar kekayaan, ngejar jabatan, yang menurut teks ini, ujung-ujungnya cuma ninggalin rasa hampa, kosong. Nah, di sisi lain pemandangannya beda total. Ini jalan hidup yang fokusnya memberi, berkontribusi buat orang lain. Mungkin jalannya nggak selalu mulus, tapi jalan inilah yang digambarkan sebagai jalan yang subur dan penuh makna. Untuk mencontohkan jalan hidup yang kedua tadi, sumber ini mengutip Rasul Paulus. Bagi Paulus, hidup adalah Kristus itu artinya setiap hari, setiap detik yang dia jalani, itu punya tujuan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Nah, kalau cara pandangnya udah kayak gini, kematian itu bukan lagi akhir yang serem, malah jadi sebuah keuntungan. Kenapa? Ya karena hidupnya udah penuh, udah diisi sampai maksimal, jadi kematian bukan lagi sebuah kerugian. Dan yang menarik, ide kayak gini tuh ternyata bukan cuma milik satu keyakinan aja. Justru, ide yang mirip-mirip tuh muncul di berbagai tradisi kuno di seluruh dunia. Universal banget loh. Coba kita lihat. Teks ini nunjukin kalau pencarian makna itu emang sifatnya universal. Buktinya ada di sebuah pepatah Tiongkok kuno. Pepatahnya berbunyi, 不怕死，只怕活得无意义. Coba dengerin deh, singkat, padat, tapi dalam banget maknanya. Dan artinya, ternyata sama persis dengan pesan utama kita dari tadi. Ini seakan jadi bukti ya, kalau kerinduan akan hidup yang berarti itu emang udah tertanam di dalam diri kita sebagai manusia. Nggak peduli kita dari mana atau hidup di zaman apa. Oke, sekarang kita lanjut ke pepatah kedua, yang ini fokusnya beda lagi, yaitu tentang apa sih yang kita tinggalkan setelah kita nggak ada nanti? Pepatah berikutnya ini lebih puitis lagi. Bunyinya begini. Ran sheng ziku sui usi, liu chu dan xing jiao han qing. Maknanya dalam banget ya. Intinya gini, semua orang juga pasti akan mati. Itu udah takdir. Jadi, fokusnya bukan lari dari kematian, tapi gimana kita hidup. Hati yang setia di sini bisa kita artikan sebagai warisan kebaikan, integritas, pengabdian, sesuatu yang bakal terus dikenang dalam sejarah, bahkan lama setelah kita pergi. Oke, kita udah paham kenapa hidup bermakna itu penting banget. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Nah, sumber ini nggak berhenti di situ, tapi juga ngasih semacam cetak birunya. Menurut teks ini, resep untuk hidup yang bermakna itu dibangun di atas 4 pilar. Pertama, mengasihi Tuhan. Kedua, menolong sesama. Ketiga, meninggalkan jejak atau warisan kebaikan. Dan yang keempat, jadi terang bagi dunia di sekitar kita. Kelihatannya sederhana ya, tapi kalau benar-benar dijalani, ini luar biasa kuat. Jadi ini dia intinya. Waktu hidup kita udah diisi dengan tujuan dan pelayanan, rasa takut akan kematian itu secara alami bakal memudar. Kok bisa? Ya, karena kita sadar kalau hidup kita ini udah diinvestasikan untuk sesuatu yang abadi, sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Dan sekarang setelah semua penjelasan tadi, fokusnya beralih ke kita semua. Bagian terakhir ini adalah sebuah undangan untuk kita sama-sama merenung.
Nah, inilah kesimpulan terpentingnya. Pada akhirnya, ini semua bukan soal berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita mengisi tahun-tahun itu. Bukan lagi soal kuantitas, tapi soal kualitas. Pada akhirnya, tulisan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang sangat personal. Kalau hidup ini diibaratkan sebuah cerita yang sedang kita tulis, dan warisan kita adalah cerita yang akan dibaca orang lain, maka pertanyaannya cuma satu, kisah seperti apa yang sedang Anda tulis saat ini?